Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Erik. Kali ini kita akan coba bahas kumpulan soal persamaan garis lurus persiapan ulangan harian. Sifatnya review ya, ini sifatnya review, jadi mungkin Pak Erik akan lebih cepat. Kalau misal nanti dirasa ada yang kurang jelas, putar ulang lagi aja ya. Dan coba perhatikan catatan yang sudah pernah Pak Erik bahas di kelas dan kita bahas bersama. Bismillah. Mulai dari nomor 1. Perhatikan diagram berikut. Berdasarkan diagram tersebut, garis yang bergradian positif. Nah, kalau ini ingat-ingatnya, kalau bergradian positif, ingatnya dia semakin ke kanan, semakin ke atas gitu aja udah. Atau miringnya, nah miring ke kanan, gini ya. Nah, dia berarti bergradian positif. Berarti siapa yang bergradian positif? Berarti udah jelas nih, F. Mana lagi sama A ya. Nah nih, dia miring ke kanan. A dan F, jawabannya berarti yang D. Lanjut lagi ya. Nomor 2. Gradian dari persamaan Y. Nah, Pak Erik akan coba mereview lagi bahwasanya kalau kita sudah punya bentuk ideal Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kalau bentuknya udah Y sama dengan koefisien dari X, dia merupakan gradien. Contohnya Pak Erik misal Y sama dengan 5X plus 9. Udah jelas berarti 5 inilah gradien. Lagi misalnya Pak Erik punya Y sama dengan 10 min 3X. Ini meskipun dibolak-balik, tetap aja koefisien X-nya inilah sebagai gradien. Ya, intinya koefisien X kalau sudah dalam bentuk Y sama dengan koefisien X inilah yang merupakan gradien. Berarti di sini siapa jawabannya? Tuh, 4 gradiennya. D. Lanjut nomor 3. Gradien. Nah, seperti yang Pak Erik sampaikan, ini konsepnya seperti yang Pak Erik sampaikan tadi aja ya. Mungkin kalian ada yang ikutan les di luar pakai yang min A per B gitu-gitu ya. Nah, itu juga boleh, nggak masalah. Yang misalnya ini koefisien X-nya sebagai A, koefisien D-nya sebagai B. Nanti gradiennya apa, Pak? Gradiennya min A per B. Ini nggak masalah, bebas. Cuman Pak Erik nggak ngajarin yang pakai ini ya. Ini Pak Erik ngajarin pakai konsep aja. Konsepnya yang mana, Pak? Biar nggak lupa, kalian pakai yang ini nih, yang atas. Nah, buatlah ke dalam bentuk paling ideal Y sama dengan. Nah, kita coba ya. Bagaimana bentuk yang nomor 3? Kita buat Y sama dengan. Berarti ini kan untuk mencapai Y sama dengan, min 2Y tetap di kiri sama dengan ya, tetap di kiri dia. Makanya 5X kita pindah ke kanan. Benar ya? Jadilah nanti min 2Y sama dengan 5X jadinya min 5X. 10 tetap tulis, plus 10 tetap ya. Nah, udah kayak gini, kita kan mau nyari Y sama dengan. Kalau kita mau nyari Y sama dengan, ini min 2 ganggu ini. Harus kita hilangkan, benar ya? Maka dari itu, kita bagi semua dengan negatif 2. Biar Y-nya biar minus 2Y sama dengannya jadi Y sama dengan. Berarti di sini Y sama dengan. Ini kan kita bagi minus 2. Berarti sini dibagi minus 2, sini pun dibagi minus 2. Atau semuanya dibagi min 2. Gitu ya. Jadilah min 5X jadinya min 5 per min 2X plus 10 bagi minus 2. 10 bagi minus 2 ini ya. Nah, tulis dulu deh. Berarti Y sama dengan, ini jadinya plus 5 per 2. Karena min dibagi min ya. Ingat, nih min dibagi min hasilnya positif. X plus ada min di sini. Plus 10 dibagi min 2. Berarti min ya. Sekarang angkanya 10 bagi 2, 5. Otomatis siapa gradiennya? Nih, gradiennya sudah bentuk Y sama dengan 5 per 2. Lanjut ya. Nomor 4. Gradien dari garis lurus
yang melalui titik 6,2 dan P,7 adalah min 1. Nilai dari P adalah, kita ingat kembali, kalau diketahui dua titik, kita kan tahu nih, rumus gradien yang kita pakai apa? M sama dengan Y2 min Y1. Ingat, selisih dari Y dulu dibagi X2 min X1. Gini kan? Ini sudah paket yang sudah kita tahu nih, bahwasanya gradien yaitu selisih Y2 min Y1 per selisih X atau X2 min X1. Lanjut ya. Nah, kita langsung kasih simbol dulu nih. Di sini 1, di sini 2 ya, kita sepakati ya. Nah, otomatis berarti nanti X1-nya 6, Y1-nya 2, X2-nya P, Y2-nya 7 gitu ya. Nah, setelah ini ternyata setelah kita mencari dari dua titik ini kan diketahui dua titik, otomatis kita bisa mencari gradien. Nah, ternyata gradiennya minus 1 nih, kita tahu, diketahui di soal ya. Dan kita suruh mencari salah satu nih, X2 nya kita belum tahu atau bentuknya P. Langsung aja nih kita pakai rumus yang apa, yang di atas tuh, yaitu M sama dengan yang Y2. Siapa Y2? Adik langsung aja ya, tulis ya. Y2 nya berarti 7, bener ya, 7 min Y1 nya berarti, Y1 berarti depan, berarti 2 ya. Nah, 7 min 2 per X2 nya berarti P. Nah, ini P nih yang kita cari nih, min X1 nya berarti 6 yang depan ya. Nah, sama dengan gradien. Siapa gradiennya? Min 1. Tulis min 1 gini. Nah, dari zoom, kita kurangin dulu yang bisa kita kurangin. 7 kurangi 2 jadilah minus 5 ya. Nah, per P dikurangi 6, tetap P kurangi 6 karena kita nggak ngerti P nya berapa. Sama dengan, karena ini ada pecahan terus persamaan bentuknya pecahan, apalagi sebelah kiri pecahan, ini kanannya min 1, boleh nggak Pak tulis gini, min 1 per 1, boleh ya? Boleh, nggak masalah. Nah, setelah ini kita apa? Kali silang. Ingat, kali silang terjadi ketika ada pecahan sama dengan pecahan ya. Kita kali silang, atas kali bawah, atas kali bawah. Berarti ini yang mana dulu? Yang Pak Erik, biasanya Pak Erik ngaliin yang persamaan dulu, yang ada variabel ya, yaitu yang min 1 kalikan P min 6. Nah, Pak Erik tulis ulang dulu di atas nih ya. Nah, min 1 kali P min 6. Nah, sama dengan, berarti yang selanjutnya siapa? Nih, min 5 kalikan 1 gitu ya. Min 5 kalikan 1. Nah, ini Pak Erik tulis lengkap. Lanjut, setelah ini apa Pak? Setelah ini kita kali distribusi biasa, min 1 kali P, min 1 kali min 6 gitu ya. Min 1 kali P, min P, pakai biru, min P, min 1 kali min 6 berarti plus 6 gini ya. Sama dengan min 5 kali 1 berarti min 5. Kita mau nyari P, jadi yang P ini tetap di sebelah kiri. 6 kita pindah ke kanan. Pak nggak usah ngomong ini ya, pakai pindah ruas ya. Ini Pak langsung ngomong pindah ruas aja. Nggak usah ngomong pakai apa tuh namanya, sistem keseimbangan, karena sama dengan ya, sebelah kiri tambah 6, kanan tambah 6, kiri kurangi 6, kanan juga kurangi 6. Pak Erik langsung ngomong aja, karena kita mau nyari P berarti plus 6 harus kita pindah ke kanan gitu aja ya. Kalau pindah tandanya pasti berubah dari plus jadi minus, berarti min P sama dengan min 5 min 6 gitu ya. Min P sama dengan, kamu utang 5, utang lagi 6, utangmu jadi tambah banyak, jadi 11 utangnya gitu ya. Nah, di sini kanan kiri minus semua, berarti masing-masing kita kali negatif, kali min 1 biar jadi positif semua ya. Berarti jadinya apa? P sama dengan 11. Apakah ada 11? Nah, P-nya nggak ada 11, nggak masalah. Berarti di sini salah jawaban, nggak ada jawabannya. Nah, jawabannya 11. Kita lanjut kembali. Nomor 5. Garis MN sejajar dengan garis yang melalui titik O dan P. Maka gradien garis MN adalah, Pak akan coba mereview kembali bahwasanya kalau ada dua garis yang sejajar, berarti di situ M1 garis pertama sama dengan
M2 atau garis kedua. Gradien garis pertama otomatis sama dengan gradien garis kedua. Misalnya gini, ini garis pertama gini, garis pertama. Nah, garis keduanya ternyata sama persis. Nah, gini misalnya nih. Ini garis pertama, ini garis kedua. Kemiringannya namanya M1. Nah, karena dia sejajar, maka M2 juga pasti sama kemiringannya, gitu ya. Syaratnya apa? Sejajar. Nah, maka dari itu kita tinggal mencari nih, karena ini kan dua garis sejajar, MN sejajar dengan OP, makanya ini MN nih, MN sejajar dengan garis OP. Ya udah, kita nyari gradien OP aja. Masih ingat caranya yang Pak Erik pernah ngomong, depan kurangi belakang atau belakang kurangi depan, gitu kan? Kalian pengennya apa? Pengennya belakang kurangi depan, boleh, nggak masalah gini ya. Nah, berarti M sama dengan belakang Y dulu, berarti 6 min 2 ya, ini ya, Y pertama ya, min 2 per 3 yang belakang, X nya min 6 ya, depan ya, 6 ini doang ya, minus 2, awalnya 6 dulu dikurangi minus 2, setelah itu 3 dikurangi 6, gitu ya. Berarti jawabannya 6 tambah 2 ini jadi plus ya, 6 min 2 jadi 8. 3 kurangi 6 minus 3. Berarti gradiennya min 8 per 3. Apakah ada min 8 per 3? Oh, kita jadikan pecahan campuran, berarti min 8 dibagi 3 cuma bisa 2. Karena 6 ya, sisa 2 per 3. Minus 2 per 3. C jawabannya. Lanjut ya. Garis lurus berikut yang memiliki gradien 2 adalah, nah kayak tadi lagi, kita buat Y sama dengan ya. Kalau ini Y sama dengan, ini Y nih, otomatis 2X kita pindah ke kanan. Jadilah nanti Y sama dengan min 2X plus 8. Yang kita cari gradiennya 2, di sini minus 2. Salah ya, tetot, bukan ini. Lanjut yang B, ini min Y ya, berarti ini 2X dulu kita pindah ke kanan, jadilah min Y tetap min Y sama dengan 2X, jadilah min 2X karena pindah ke kanan ya, min 10 tetap min 10. Nah, ini bisa nih kayaknya nih, karena depannya min, masih ada min nih, kita semua kalikan min. Nih, dari depan sampai belakang kalikan min 1. Jadilah min Y jadinya Y sama dengan min 2 jadinya 2X, min 10 jadinya plus 10. Inilah jawabannya karena M nya 2. Tetot. Nah, langsung ya, kalau udah ketemu jawabannya langsung aja jawab. 7. Persamaan garis lurus dengan gradien 4 dan melalui masih ingat persamaan garis lurus? Kita tahu M nya 4 dan titik X1, Y1 1,5. Berarti pakai rumus yang mana? Ingat kembali pakai yang ini nih, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini ya, ini rumus turunan pertama ya, yang udah Pak Erik sampaikan di kelas. Lanjut aja, kita pakai aja langsung ya. Berarti Y min Y1, Y min Y1 nya 5, tulis sama dengan M nya 4, tulis aja, X ditulis ulang sebagai variabel, X1 nya 1. Habis ini kita distribusi perkalian dulu, Y min 5 tetap sama dengan 4 kali X, 4X. 4 kali min 1, min 4. Berarti Y sama dengan, ini di sini mintanya Y sama dengan, otomatis di sini kita jadikan Y sama dengan ya. Min 5 kita pindah ke kanan, karena min jadinya plus gitu doang ya, 4X min 4 plus 5, berarti Y sama dengan 4X, kamu utang 4, terus kamu bayar 5, surplus 1, 4X plus 1, 4X plus 1 mana? A tuh, gitu ya. Yuk kita lanjut lagi, nomor 8. Persamaan garis lurus dengan gradien melalui titik, oh ini sama kayak tadi ya, punya M, oh ini pecahan pakainya, Pak Erik kasih contoh deh ya. Sama kayak tadi, yaitu pakai rumus yang mana nak?
Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini pakainya gradiennya pecahan. Nih mau Pak kasih contoh ya. Di sini pola jawaban tidak ada yang pakai pecahan. Jadi tujuan kita nanti tidak boleh ada pecahan di situ. Lanjut ya. Bismillah. Berarti di sini X1 ini Y1 ya. Ini M. Lanjut, Y min Y1-nya min 1. Nah, sini deh. Saya tulis lengkap dulu ya. M-nya min 2/3. M-nya min 2/3. X min X1-nya 2 min 2 ya. Nah, saya tulis ulang dulu. Jadinya ini Y plus 1 karena min ketemu min 2/3 tetap. Ini X min lagi, berarti X plus 2 gini ya. Nah, gini nak, kalau kamu pengen tidak ada pecahan, otomatis semuanya kamu kali. Nah, clue-nya di sini. Kali siapa? No. Pecahan bawahnya atau namanya penyebut ya. Penyebutnya 3. Kita kalikan 3 masing-masing ruas. Kenapa? Karena sama dengan. Kalau sama dengan berarti kan seimbang ya. Sebelah kiri dikalikan 3, kanan pun harus kalikan 3. Berarti mulai dari awal yang kita kalikan 3 siapa? Y-nya berarti 3Y. 1 kalikan 3 nih ya. Pak Irli ngomong atas nih. 1 kalikan 3. Tadi kan kalikan 3 jadi 3Y. 1 kalikan 3 berapa berarti? Plus 3. Sama dengan. Ini yang kalikan 3 cuma pecahannya doang. Ini yang kita kalikan 3. Jadinya kan 3 dicoret sama 3 ini. Nah gitu kan. Jadilah cuma minus 2 sisanya. Min 2 jadinya. Per 3-nya hilang karena dikalikan 3. Jadi 1. Kan kalau bilangan dikalikan 1 sama. Belakangnya tetap ngikutin karena ini perkalian. Yang dikalikan cuma depannya saja. Lanjut ya. Berarti ini min 2 kali X. Setelah itu min 2 kali 2. 3Y plus 3 sama dengan min 2 kali X. Min 2X. Min 2 kali 2. Berarti min 4. Kita lihat tujuannya. Lihat ke jawaban dulu. Oh ternyata minta X sama Y di depan semua. Di sebelah kiri sama dengan ya. Berarti kita tujuannya ke sana juga. Yuk kita coba kelompokkan X-nya pindah ke kiri. Kita pindah ke kanan ya. Sini ya. Berarti nanti gini. Pakai warna biru. Ini 3 konstanta pindah ke kanan. Nah yang punya X yang ada variabel pindah ke kiri nih. Min 2X jadinya plus 2X. Kalau plus 3 jadinya min 3. Berarti 3Y dulu tulis. 3Y nanti jadinya yang X ya berarti ya. Min 2X ya. Nih min 2X kita pindah ke kiri jadinya plus 2X karena min ya benar ya. Min 2X sama dengan. Terus 3 pindah ke kanan. 3 yang mana Pak? Ini 3 nih. Ini kan mau kita pindah ke kanan. Dikumpulkan sesama konstanta. Benar ya. Nah berarti di sini plus 3 jadinya min 3. Yang belum kita tulis min 4. Berarti 3Y min 2X sama dengan min 3. Kamu utang 3, utang lagi 4. Utang kamu jadi 7. Ada nggak yang gini? Oh depannya X semua. Boleh. Ini Pak Erik pindah ke depan jadinya min 2X plus 3Y sama dengan min 7. Kita lihat X 2X nya nggak ada minnya. Ini cara nyamain ya. Ini cara nyamain ke jawaban. Tujuan kita ke jawaban ABCD. Di sini masih min 2X. Belum yang diminta. Yang minta apa? 2X. Berarti semuanya kita kali dengan negatif 1. Jadinya kita balik tandanya aja. Ini jadi 2X plus jadi min 3Y sama dengan min 7 jadi plus 7. Ada enggak nih? 2X min 3Y sama dengan 7. Oh ini enggak ada jawaban yang ini ya. Sama dengan 7. Nah ini anggaplah ini 7. Nah kalau ini 7 semua, berarti jawabannya sudah pasti yang B. Gini ya. Oke lanjut. Ini Pak Eri sudah nyampein yang contoh yang menggunakan gradien pecahan. Nomor 9. Pecahan isosurus yang melalui titik
Kalau ini masih ingat rumusnya yang pakai ini turunan rumus yang kedua ya, yang pakai Y min Y1 per Y2 min Y1, yang belakang pasti 1, sama dengan X min X1 per X2 min X1. Masih ingat yang ini? Kita tinggal pakai aja, sepakati depan yang 1, belakang yang 2. Pak, boleh bolak-balik nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, lanjut. Kalau Pak Erik ngomong X1 berarti 4, X2 berarti min 2 yang belakang ya. Y min Y1, Pak Erik langsung tulis ulang. Y min Y1 nya berarti depan yang 1. Nah, Y2 nya berarti yang belakang 3 ya. Min Y1 berarti yang depan. Nah, 1 juga. Sama dengan X min X1 nya berarti depan 4 per X2 nya berarti belakang min 2 ya. Min 2 min 4. Intinya bagian belakang sini sama pasti tuh. Min 1 min 1, min 4 min 4 gitu ya. Karena Y1 semua yang belakang sama X1 semua yang belakang. Lanjut ya. Baik, langsung kurangin aja. Y min Y1 tetap. Y min Y1 tetap. Y min 1 udah jadi 1 ya. Y min 1 tetap per, ini kesini nih, 3 dikurangi 1, 2, sama dengan tetap X min 4 per min 2. Kamu utang 2, utang lagi 4, utang kamu jadi 6. Gini doang ya. Ingat, ini sudah jadi pecahan, persamaan pecahan. Jadi kita kali silang. Yang sebelah kiri yang Y aja deh, berarti min 6 kali Y min 1. Nah, sama dengan sekarang yang 2 kali X min 4 gitu ya. 2 kali X min 4. Baik, tulis lengkap. Lanjut, min 6 kali Y, min 6 kali min 1 jadinya apa? Min 6Y min kali min 1 plus 6 kali 1, 6, sama dengan ini sama juga 2 kali X 2 kali min 4. 2X 2 kali min 4 min 8. Kita lihat jawaban yang diminta apa. Oh, sama, XY pindah ke kiri, berarti ini 2X pindah ke kiri ya. 2X pindah ke kiri karena variabel, 6 pindah ke kanan karena dia konstanta gitu ya. Lanjut, min 6Y 2X jadinya min 2X, sama dengan min 8, tulis dulu boleh, plus 6 pindah ke kanan ya, yang ini ya, plus 6 pindah ke kanan jadinya min 6. Tadi 2X pindah ke kiri jadinya min 2 gitu ya. Jadi di sini jadinya min 6 sebelah kanan. Min 6Y tetap min 6Y min 2X, sama dengan kamu utang 8, utang lagi 6, utangmu jadi tambah banyak. Yang diminta apa nih? Oh, paling sederhana dan depannya X. Boleh. Paling sederhana dulu. Ini masing-masing ada angka 6, 2, 14. Kayaknya kita bagi 2. Karena di sini masih negatif semua, bagi min 2. Pak, ciri-ciri bagi 2 apaan, Pak? Ini kan genap semua. Nah, gitu ya. Karena genap semua masih bisa sederhana, kita bagi yang bisa dibagi semuanya, atau namanya FPB ya. Berarti min 6 bagi min 2, min bagi min plus, jadilah 3Y. Min 2 bagi min 2 plus 1X atau plus X, sama dengan min 14 bagi min 2, berarti plus 7. Nah, kalau X nya diubah di depan, berarti jadinya ini pindah ke depan, ini ke belakang, jadinya X plus 3Y sama dengan 7. Apakah ada? Ini sama kayak tadi lagi, tidak ada jawabannya. Soalnya sama enggak? Oh, beda ya. Nah, X plus 3Y sama dengan X plus 3 sama dengan X. Nah, ini anggaplah ini 7 bukan 1 ya. 7 semua nih. Nah, jadi jawabannya yang C, plus 3Y sama dengan 7. Gitu ya. Nah, nomor 10 caranya sama, tidak usah lulus yang melalui titik yang sama. Nomor 11, perhatikan. Kalau ada gambar, kamu disuruh mencari persamaan garis yang benar. Nah, suruh nyari persamaan garis yang benar. Sebenarnya kamu bisa pakai banyak cara ya. Pakai cara coba-coba bisa, pakai cara apa lagi ya?
normal bisa gitu ya. Normalnya gimana Pak? Pada kasih tahu cara normalnya nih ya. Ini kan kamu punya 2 titik nak. Yang pertama yang atas kamu titiknya kan di Y-nya kan 3, tapi dia ada di X-nya 0, berarti 0,3. Titik kedua, X-nya min 5 jelas, Y-nya ketinggian berapa? 0. Nah, kamu punya titik ini ya, kamu punya 2 titik, berarti bisa nyari persamaannya dong. Bisa pasti ya kan. Gimana caranya? Nah itu yang tadi, ini Pak Edi kasih tahu cara normalnya ya, cara normalnya dulu, belum pakai cara cepet ya. Berarti Y min Y1 sama kayak tadi, Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Pak Edi percepat lagi ya. Y min kita sepakati yang satu yang atas ya, yang dua yang bawah. Sepakati bareng nih, satu yang dua yang bawah. Lanjut ya. Oke, berarti Y min 1, Y1 nya berarti 3 per Y2 nya 0 min 3 sama dengan X min X1. Kamu langsung lihat lagi aja ya, X1 nya berarti yang atas 0, X2 nya yang bawah min 5, X1 nya berarti yang atas 0 gini ya. Nah kita kerjain yang bisa dikerjain. Y min 3 utuh, 0 min 3 jadi min 3, X min 0 jadi X per min 5 dikurangi 0 jadi min 5. Seperti yang Paris sampaikan, kita kali silang gini ya. Nah jadilah min 5 kali Y min 3, Paris tulis ulang dulu, min 5 kali Y min 3 sama dengan min 3 kali X, karena kali atas ya. Nah nih dikalikan min 3 kali X, kalau ini min 5 kalikan Y min 3 gitu ya. Lanjut, berarti ini kali distribusi, min 5 kali Y, min 5 kali Y berarti min 5Y, min 5 kali min 3 plus 15 sama dengan min 3X. Ini mintanya variabel sebelah kiri, boleh, berarti ini min 3X pindah ke kiri, 15 pindah ke kanan gitu ya. Jadinya apa? Jadinya min 3X ke kiri jadinya plus 3X. Min 5Y tulis ulang min 5Y. Pak kok nggak min 5Y dulu? Boleh, nggak masalah, dibolak-balik ya. Min 5Y plus 3X nggak masalah, sama aja. Sama dengan 15 pindah ke kanan jadinya min 15. Ada nggak nih? 3X min 5Y sama 5. Ada nih. Jawabannya yang C. Gitu ya. Lanjut. Oh iya, sorry. Ada juga cara cepatnya. Jadi kalau kamu sudah punya kayak gini nih, ini kayaknya boleh Parik hapus dulu nih. Nah nih, ini dihapus dulu ya, karena tadi sudah Parik rekam, harusnya sudah bisa dilihat. Bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya tinggal ini aja nih, perhatikan di gambar saja. Jadi kalau kamu sudah tahu, kita kalikan aja nih. Ini kan memotong sumbu Y, ini motong sumbu X, bener ya. Jadi yang motong sumbu Y 3 nya kita kalikan dengan variabel X, 3X. Lanjut, setelah itu yang memotong sumbu X ini malah kita kalikan dengan Y atau variabel Y, berarti min 5 Y sama dengan apa? Sama dengan kita kalikan aja angkanya nih, dua-duanya kita kalikan, berarti min 5 kalikan 3, berarti hasilnya 3X min 5Y sama dengan min 15. Tuh sama jawabannya ya. Ini cara cepatnya aja sih. Kalau kamu sudah tahu polanya bisa ya kayak gini, kayak Pak Erik, walaupun nggak les bisa nih lihat kayak gini. Oke lanjut, nomor 12, garis lurus berikut ini yang sejajar. Nah ingat, sejajar, kalau sejajar berarti gradiennya sama kan, namanya gradiennya sama. Kamu cari aja gradien ini dulu, berarti gradien ini berapa, kita jadikan bentuk Y sama dengan ya, konsep. Nah ini berarti 5X pindah ke kanan, 6 pindah ke kanan, sama dengan apa nih, ini min Y tetap ya, min Y sama dengan 5X jadinya min 5X, 6 jadinya min 6 gitu kan. Nah ini gak penting ya 6, yang kita cari yang min 5X. Loh ini masih bentuk Y min Y sama dengan, kita nyarinya Y sama dengan bukan min Y, otomatis semua kita kali min 1, tandanya kita ubah kebalikannya, min Y kalikan min 1 berarti Y sama dengan min 5 jadinya
5x. Min 6 jadinya plus 6. Nah, siapa gradiennya? 5. Ini gradiennya ketemu 5. Sejajar. Berarti kita cari yang gradiennya 5. Yuk kita cari coba. Yang pertama berarti nih. Ini udah Y ya, tapi di sini ada 5x. Kita pindah ke kanan. Jadinya Y sama dengan 5x, jadi min 5x. Salah. Kita nyari yang 5 ya. Kita nyari yang 5. Berarti ini bukan jawabannya. Lanjut, pada percepat lagi. Ini x kita pindah ke depan. Berarti jadinya apa? Jadinya Y sama dengan 5Y ya. Masih 5Y. 5Y nih. 5Y sama dengan min x plus 3. Oh, berarti ini 5Y, ini min x. Y sama dengan, ya berarti min 1 per 5. Bukan 5, berarti salah. Udah jelas nih ya. Pecahan jadinya, salah. Ini min 5. Salah, ini 5. Nah, ini yang kita cari, yang D. Gitu ya. Kalau kamu sudah lihat ini, langsung aja eksekusi. Garis lurus yang tegak lurus. Oh, nah ini yang Pak Erik belum ajarin, yang ini tegak lurus ya. Sudah Pak Erik ajarin di kelas, tapi di video ini baru pertama kali Pak Erik sampaikan. Jadi, kalau ada dua garis yang tegak lurus, pastikan dua garis itu memiliki gradien yang tidak sama pasti. Tidak sama pasti ya. Jadi kita cari dulu nih, gradien ini berapa nih? Berarti 3x pindah ke kanan. Min 4 juga pindah ke kanan, karena kita nyari Y sama dengan. Y sama dengan 3x jadinya min 3x. Min 4 jadinya plus 4. Gini ya. Berarti gradien dari ini sama dengan M1-nya min 3. Nah, kalau kamu menjumpai ada yang tegak lurus, jadi garisnya gini nak. Garis pertama gini misalnya, garis kedua gini pasti. Nah, gini. Kenapa? Karena dia kalau misal diluruskan terus, nanti bakal tegak lurus atau siku. Ini misalnya garis pertama M1 memiliki gradien M1, kalau ini garis kedua memiliki gradien M2. Kalau tegak lurus, bisa dipastikan M1 kalikan M2 sama dengan min 1. Buktiannya sudah kita bahas di kelas ya. Ini M1 kalikan M2 pasti min 1 kalau tegak lurus. M1 kita sudah punya min 3, cari aja M2-nya. Gimana caranya? Kalau pakai konsep, ini pakai konsep dulu ya. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya min 3, ganti di sini. Berarti min 3 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M2-nya ya min 1 bagi min 3 sepertiga. Nah, yang kita cari yang gradiennya sepertiga. Ini sudah kesekian kali, berarti Pak Erik akan cari cepetnya saja. Kalau ini kan otomatis kita nyari Y sama dengan ya, X dipindah, 9 dipindah, nanti jadinya min 3Y sama dengan min X min 9. Berarti kalau Y sama dengan, Pak Erik terawang aja nih. Kalau Y sama dengan, berarti kan ada min 3 nih, pindah ke kanan jadi bagi min 1 bagi min 3 gitu kan. Kita ambil koefisien X, min 1 bagi min 3. Oh, langsung bener nih. Berarti di sini jadinya Y sama dengan min 1 bagi min 3X min 9 bagi min 3, berarti plus 3. Ini jadinya setelah sepertiga ya, M-nya sepertiga. Nah, sudah benar. Ini yang mau kita cari. Yang kita cari berarti sepertiga. Langsung jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena dia sepertiga gradiennya. M-nya sudah jelas, M-nya sepertiga. Sepertiga dikalikan dengan min 3 atau gradien yang pertama, yang mana Pak? Yang ini. Tadi yang ini gradiennya ketemu min 3 tuh. Nah, min 3 dikalikan dengan sepertiga, hasilnya min 1. Berarti sudah jelas dia tegak lurus gitu ya. Persamaan garis lurus yang sejajar dengan, nah
Ini kalau kayak gini kamu cuma nyari M doang. M ini berapa gradiennya? Berarti kalau kita mau mencari M, kita nyari Y sama dengan. Tapi ini masih 7Y. Berarti diapain? Nah, min X pindah ke kanan. Udah aman kan? Coba ditulisin dulu ya. Berarti 7Y sama dengan 4. Ini min X pindah ke kanan jadi plus X. Y sama dengan 4 per 7 plus X per 7 atau 1 per X ya, 1 per 7 sorry, atau 1 per 7X. Berarti otomatis siapa gradiennya? Nih, yang 1 per X. Nah ini kan X itu kan sama dengan 1 ya, 1X itu X. Jadi M nya sudah ketemu, M sama dengan 1/7. Terus kamu sudah punya M dan kamu punya titik, bisa mencari gradiennya pakai yang mana? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Bisa ya? Nih Pak Erik nggak usah ngasih tahu lagi, lanjut silakan sendiri ya. Terus yang nomor 15, nah ini tegak lurus kayak tadi lagi. Kalau tegak lurus berarti ini kan kita cari gradiennya dulu nih. Bentuknya min 3Y, berarti kita cari Y nya gitu kan. 3X pindah ke kanan jadinya min 3Y sama dengan 3X dulu jadi min 3X 8 plus 8 gini ya. Nah min 3Y belum bentuk Y, berarti dibagi min 3. Ini semua kita bagi min 3 gitu ya. Ini jadi Y langsung, kalau ini langsung aja min 3X dibagi min 3 jadinya plus ya, plus X, bener kan? 1 kan? Min 3 bagi min 3 1 ya. Jadi X plus 8 per min 3 atau min 8 per 3 sama aja ya. Gradiennya siapa Pak? Ini berarti kan 1. Gradiennya 1. Berarti M1 itu 1. M2 berapa? Yang dia tegak lurus gitu kan. Nah kita cari, ini tegak lurus nih, tegak lurus. Cari M2 nya ke sebelah kiri. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya kita substitusi 1. Nah kali M2 sama dengan min 1. Udah jelas, berarti M2 min 1. M2 ketemu min 1 ke sebelah kanan. Kayak tadi lagi, kamu punya gradien min 1. Terus kamu punya titik X1 Y1 tuh, min 2,8. Bisa dong nyari persamaannya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Bisa ya? Nah silakan lanjut. 16. Persamaan garis lurus yang melalui F dan gradien min 2/3. Garis lurus yang melalui F. Nah bisa kan? Ini yang tadi lagi sama nih, Y min Y1 pakai ini. Intinya kalau soalnya sama Peri nggak bahas ya, silakan kamu coba sendiri lagi. Ini kamu berarti X1, ini Y1, ini M nya kamu. Lanjut ya. Next. Persamaan garis lurus yang melalui 1,6 dan sejajar. Nah ini kalau ada sejajar dengan garis lurus yang melalui, kamu cari dulu nih. Jadi ini ada suatu garisnya dilalui oleh 1,6 dan dia tegak lurus, dia sejajar ya dengan garis lurus yang dilalui oleh 2 titik 2,4 dan min 2,4. Kamu cari gradien dulu nih, ini M nya berapa gitu kan. Berarti ingat selisih Y dulu, mau yang mana dulu? Boleh belakang kurangi depan dulu ya, atau depan kurangi belakang. Kalau Pak depan deh, coba ya. Pak tulis ulang dulu. 2,4, satunya lagi min 2,4. Nah Pak pakai depan kurangi belakang aja ya. Depan berarti 4, Y nya 4 kurangi min 4 jadi plus ya langsung ya, per 2 kurangi min 2 berarti plus 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah gradiennya berarti 2. Kalau sejajar berarti ini M1 sama dengan M2 sama dengan 2.
gradiennya 2, terus kamu sudah punya X awal, X1, Y1, ini tinggal kita kerjain pakai yang mana? Y min Y1, M X min X1. Intinya kalau ada satu titik dan gradien kamu punya, pakai ini aja gitu ya. Ini juga sama nih, sejajar. Kalau sejajar berarti kita buat Y sama dengan, kita nyari gradien. Y sama dengan berarti 5X pindah ke kanan, jadilah apa? Y sama dengan min 5. 5X pindah ke kanan jadi min 5 ya, plus 8. Siapa gradiennya? Min 5. Karena sejajar berarti gradiennya sama, min 5. Kamu punya gradien min 5, kamu punya titik X1, Y1, berarti kamu bisa ngerjain pakai yang mana? Sama, Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Lanjut nomor 19, tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus kayak tadi sama, ini berarti M nya 7 nih. M nya kamu punya 7, dia tegak lurus dengan gradien yang salah satu ini. Bagaimana cara mencarinya? Kamu nyari M2 berarti. M2 gimana Pak? Ya kamu cari M2 yang tegak lurus. Berarti kita cari dulu M2 nya nih. Berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya 7, kita ganti 7 nih. 7 kali M2 min 1. Oh, kita cari nih gradien yang sama dengan min 1/7. Ini yang kita cari di sini. Siapa yang memiliki gradien min 1/7? Gitu ya. Nah, kalau kamu sudah sudah expert, sudah sering ngerjain soal-soal kayak gini, kamu bisa bayangin doang. Nanti jadi kayak yang di les-lesan itu, jadi min A per B. Jadi nyari yang min 1/7 itu kita tinggal mencari gini aja nih. Oh, nanti Y sama dengan ini nanti 14X ke kanan jadi min 14. Min 14 dibagi 2 berarti min 7, berarti bukan. Ini pun pasti bukan karena sama, hampir sama ya. Hasilnya bulat ya. Lanjut. Ini nih kayaknya pecahan nih karena di sini min 14. Coba ya, berarti 2X pindah ke kanan. Jadinya nanti min 2. Min 2 dibagi dengan min 14 jadinya plus, bukan karena kita nyari yang min. Lanjut, kayaknya yang D. Lanjut, 2X pindah ke kanan jadilah min 2X. Nah, nanti jadinya min 2/14. Berarti min 2/14 sama dengan min 1/7. Jawabannya yang D. Kalau sudah bisa ya, kamu tinggal cari kayak tadi lagi, tulis sendiri ya. Nah, nomor 20 terakhir, persamaan garis lurus yang melalui min 3,1 dan tegak lurus. Nih tegak lurus lagi nih ya. Kamu cari aja nih gradiennya nih. Berarti M cepet aja, berarti sama dengan belakang kurangi depan apa depan kurangi belakang ya. Pak Erik kasih tanda depan kurangi belakang, berarti 1 min 6 berarti plus 6. 6 min 1 berarti plus 1. 7/7 1. Ini nyari yang garis lurus tegak lurus. Kalau tegak lurus M1 nya 1 nih, berarti M2 nya ya M1 kali M2 tegak lurus, hasilnya min 1. M1 nya 1 kali M2 berarti min 1 ya, M2 ya min 1 gitu ya. Carilah gradien yang negatif 1. Mana negatif 1? Nih udah jelas. Nah ya kan, min X berarti min 1. Jawabannya yang B. Alhamdulillah. Nah, demikian saja review dari Pak Erik. Sepertinya lumayan panjang juga ya, karena memang ini Pak Erik rangkum dalam 20 soal. Semoga kalian bisa ingat kembali yang Pak Erik sampaikan kemarin. Soal ulangan harian tidak akan jauh dari yang Pak Erik sampaikan. Pasti tidak akan jauh dari situ dan tidak akan ngambil referensi dari luar ya. Insya Allah sudah cukup yang Pak Erik sampaikan sampai 20 soal ini. Semoga kalian semua bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.